is he the only one who gets to break the soap out for me? How is that? Let's have some anarchy! Okay, I get it. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang seorang pencuri kecil yang nekat membobol SUV mewah untuk mencuri, namun justru terjebak di dalamnya karena mobil tersebut adalah perangkap maut yang dirancang oleh pemiliknya yang merupakan seorang vigilante sadis yang ingin menghukum pencuri dengan cara ekstrim. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Lock, yang dirilis pada tahun 2025. Eddie Barris hidup di pinggiran kota dengan kondisi ekonomi yang terus menekannya. Ia bukan kriminal besar, hanya pria yang berulang kali mengambil keputusan salah dan terjebak dalam lingkaran kegagalan. Hubungannya dengan keluarga berantakan, pekerjaannya tidak tetap, dan rasa putus asa perlahan menggerogoti akal sehatnya. My daughter. You want to buy it? $75. We work off the difference, yeah? You know me, I'm good with... Until then, we're done talking. You're pinching me. You're pinching me. I'm gonna hurt him. They charge me $15 per lot. You're good. Hey, for your trouble. Hey, buddy. Here you go. Pada suatu siang, saat berkeliling mencari kesempatan mencuri barang berharga, perhatiannya tertarik pada sebuah SUV hitam mewah yang terparkir sendirian di area sepi. Mobil itu terlihat seperti hadiah tak terjaga. Eddie memeriksa sekeliling, lalu membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Interiornya bersih, modern, dan terasa terlalu sempurna. Ia masuk dengan niat cepat mengambil apapun yang bisa dijual. Namun begitu pintu tertutup, bunyi kunci otomatis terdengar sunyi, lalu menekan. Eddie mencoba membuka pintu kembali, tetapi gagangnya tidak bergerak. Ia tertawa kecil, mengira ini hanya fitur keamanan biasa. Beberapa detik berubah menjadi menit. Eddie mulai panik ketika seluruh upaya keluar gagal. Kaca tidak pecah meski dihantam berulang kali. Panel pintu tidak bisa dirusak. Ponselnya kehilangan sinyal. Udara di dalam mobil terasa pengap dan dunia luar seolah terputus sepenuhnya. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Ia adalah ruang tertutup yang dirancang dengan presisi. Not answering that. Fuck you. God damn it! Fucking fuck you! Fuck off! Fuck! Saat keputusasaan memuncak, sistem audio mobil menyala. Sebuah suara pria tua terdengar, tenang dan terkontrol, memperkenalkan dirinya sebagai William, pemilik mobil. Ia tidak terdengar marah, justru seolah sedang mengamati. William menjelaskan bahwa Eddie tidak masuk ke dalam perangkap secara kebetulan. Mobil ini dibuat khusus untuk menahan orang seperti Eddie, pencuri kecil yang menurut William perlahan merusak tatanan masyarakat. What's happening down there? It's both! The idiot. Me? No one has ever planned meticulously every detail. Button is. Oh, sorry, man. No, it's not that one. Be patient with me, yes? I just shot myself. Just Help me! my car. Fuck! God damn it! I need an ambulance, man.
Eddie bereaksi dengan kemarahan dan kepanikan. Ia memohon, mengancam, dan mencoba menawar. Namun William tidak terguncang. Ia menjelaskan bahwa semua sistem mobil, suhu, oksigen, komunikasi berada di bawah kendalinya. Eddie bukan tahanan hukum, melainkan subjek dari pelajaran. Eddie menyadari satu kenyataan pahit, tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Dan pria di balik suara itu memegang hidupnya sepenuhnya. You know something? I don't hate vulgarity. What do you want from me? Bought my daughter a condominium just a few blocks from here. Language! Ah, Jesus! Motherfucking Oh, what? Here we go. Yeah. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian siksaan yang perlahan dan terukur. William mengubah suhu kabin sesuka hati, panas ekstrim di siang hari, dingin menusuk di malam hari. Eddie berkeringat, menggigil, dan kelaparan. Air dan makanan hanya diberikan dalam jumlah minim, cukup untuk menjaga Eddie tetap hidup. Setiap penderitaan terasa disengaja seperti bagian dari eksperimen. Eddie mencoba segala cara untuk melarikan diri. Ia membongkar interior mobil dengan tangan kosong, melukai diri sendiri demi memicu sistem darurat, bahkan berpura-pura kehilangan kesadaran. Semua usaha itu sia-sia. Mobil tersebut telah dirancang untuk menolak setiap skenario pelarian. Perlahan, tenaga Eddie terkuras. Dan yang tersisa hanyalah pikirannya. Accurate word would be ghastly. Are you irritable? If I die, with cameras everywhere, and how will you live with it? Dostoevsky? Yeah, long time ago. To understand, but street smart is that killing someone will fuck up. Yup. Just to let me die, This project, and I want to enjoy it. and I'll tell you the rest. Sensitive teeth. It happens as you age. Did you? 3, What's up, 3? 2, 5. What is the magic word? You cut out for some reason. William mulai berbicara lebih banyak. Ia tidak hanya mengontrol tubuh Eddie, tetapi juga menyerang batinnya. Ia mengungkit masa lalu Eddie, kegagalan sebagai ayah, keputusan egois, dan kebiasaan menyalahkan keadaan. Setiap kata diarahkan untuk memaksa Eddie menghadapi kenyataan hidupnya sendiri. Eddie membalas dengan kemarahan, menuduh William sebagai orang kaya yang bermain sebagai hakim dan algojo. Disinilah konflik bergeser dari fisik menjadi ideologis. William percaya bahwa hukum terlalu lunak dan tidak efektif, sehingga ia menciptakan sistem keadilan versinya sendiri. Eddie, meski sadar akan kesalahannya, menolak gagasan bahwa penderitaan yang disengaja bisa dibenarkan. Percakapan mereka berubah menjadi perdebatan tentang moralitas, tanggung jawab, dan siapa yang berhak menentukan hukuman. What kind of music are you in the mood for? Really, look. They're like notes, and we all just go on. We are backwards. Have some fun, yeah. No fear of repercussion. Who gets to break the social contract? Leave him alone, he's a human being! Let's have some anarchy. I don't want to stop if there are no. You've made your point! Just please stop! If he can stand up, I'll let you out of the car. I'm gonna fucking Yeah, kill that's you! the spirit, Eddie.
Beberapa kali Eddie hampir mati. Kekurangan oksigen membuatnya berhalusinasi. Dehidrasi membuatnya kehilangan orientasi waktu. Pada satu titik, ia nyaris menyerah sepenuhnya. Namun setiap kali batas itu tercapai, William justru menghentikan siksaan, menjaga Eddie tetap hidup. William tidak ingin Eddie mati. Ia ingin Eddie sadar. Ia mulai mendengarkan, menganalisis, dan memahami bahwa William, di balik kendali absolutnya, juga terperangkap oleh obsesi sendiri. Dari titik inilah Eddie mulai mencari celah, bukan di mesin mobil, melainkan di jiwa lawannya. 2 years. I'm trying so hard. The court found... Why are we here? Tell me, Eddie, waiting for you to come get her. Sarah. There's only a few blocks away. Fuck is this, Sarah? Girl. You don't bring my family. What are you? No! Stop! I'll do it, okay? Please believe me. Don't hurt him. You're still far from the bottom. Eddie mulai mengubah pendekatannya. Ia tidak lagi melawan dengan kemarahan, tetapi dengan empati yang terukur. Ia mengarahkan pembicaraan pada William, menggali alasan di balik kebencian dan obsesinya terhadap keadilan. Sedikit demi sedikit masa lalu William terkuak, kehilangan, rasa dikhianati, dan kegagalan yang membentuk keyakinan saat ini. William yang selama ini bersembunyi di balik teknologi dan jarak mulai menunjukkan retakan. Suaranya tak lagi sepenuhnya dingin. Ia terlibat lebih emosional, lebih personal. Tanpa sadar, ia memberi Eddie apa yang selama ini ia miliki sendiri, ruang untuk berbicara dan didengar. Kendali absolut yang ia banggakan mulai goyah. Is that what you guys call these things? Joints? Crime rates in this country, yeah. Smoke these things. Holy most. Go on, have another cold. Gummy bears. Of yours, really. You know, if I'd been moved, but this must be your streets. It's gonna be a long drive, so you better eat something, Eddie. Yummy. Dalam kekacauan emosional ini, Eddie memanfaatkan kelengahan William. Ia melakukan tindakan terakhir yang memicu sistem eksternal mobil, sebuah upaya putus asa yang akhirnya menarik perhatian pihak luar. Situasi menjadi tidak terkendali. William kehilangan keunggulan utamanya, kendali penuh tanpa konsekuensi. What's the joke? What's so funny? Some kind of fucking family road trip. Oh. Know nothing. You're ignorant and can't speak. Good. Oh, okay, I'll explain. Varys took everything we had, and but obviously, just like that, she said, "Daddy, make my day, Eddie, make my day. We have the streets, yeah. Fuck you. I'm so tired of hearing your all this pretend moral high ground. Keep talking. The world's Fuck you. Arch bitch. Akhirnya Eddie dikeluarkan dari mobil dalam kondisi nyaris tidak bernyawa. Tubuhnya lemah, pikirannya hancur, tetapi ia hidup. William tidak ditampilkan sebagai sosok yang dihancurkan secara fisik, melainkan sebagai pria yang kalah oleh kontradiksi keyakinannya sendiri. Sistem keadilan pribadinya runtuh saat ia dipaksa menghadapi dampak nyata dari tindakannya. Motherfucker! Answer. Love bug? You sounded so scared. Daddy? No. Not a... Film ditutup dengan Eddie yang selamat namun berubah. Kebebasan yang ia dapatkan tidak terasa sebagai kemenangan. Ia membawa trauma,
rasa bersalah, dan kesadaran baru tentang hidupnya. Meninggalkan pertanyaan tentang keadilan, hukuman, dan batas antara korban dan pelaku. It's gonna be okay.